Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa yang pada hari ini, sore ini sudah hadir di Zoom meeting ini untuk mempelajari atau untuk belajar mata kuliah Statistika Pendidikan lanjutan yang minggu kemarin ya. Ya, sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru 22 ya. 23. Langsung saya share screen sekalian saja. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan saja besok ya. Untuk tugas yang kemarin itu dikumpulkan saja besok di meja saya. Kalau yang di buku ya berarti bukunya, kalau yang mungkin ngerjainnya di kertas folio atau apa ya, kertas folionya yang dikumpulkan. Kemudian untuk yang bab selanjutnya yang akan kita pelajari adalah terkait dengan ukuran dispersi, skewness, dan kurtosis. Namun untuk materi ini itu harus menggunakan SPSS. Mohon maaf, kebetulan saya sedang mencari dari kemarin-kemarin itu sudah mencari aplikasi SPSS-nya. Itu sekarang itu berbayar, jadi harus mencari yang apa sih ya bahasanya? Yang trek-trekan kayak gitu loh. Itu baru bisa. Jadi karena belum apa namanya? Belum di laptop saya belum ada SPSS-nya karena kemarin di laptop lama ada tapi laptopnya udah raib jadi udah nggak bisa digunakan seperti itu. Namun jangan khawatir untuk penggunaan SPSS sebetulnya mudah asalkan ada panduannya. Tinggal ngikuti panduan. Yang agak perlu di apa namanya? Perlu diperhatikan adalah ketika memilih ujinya. Memilih uji apa. Ketika misalkan sudah menentukan ujinya apa, tinggal cari langkah-langkah apa namanya SPSS uji ini itu langsung dapat seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu kalau yang bagian SPSS itu bisa untuk dipelajari sendiri. Begitu. Maka saya akan lanjut ke selanjutnya yaitu terkait dengan statistika pada pengujian instrumen penelitian. Jadi ketika akan meneliti, misalkan kalian nanti di semester berapapun ya akan meneliti entah itu meneliti dalam skala kecil ataupun besar, itu instrumen penelitian yang digunakan, instrumen itu kan alat ya. Misalkan contoh instrumen itu adalah soal tes, lembar observasi, lembar pengamatan, itu contoh instrumen penelitian. Itu instrumen itu harus divalidasi terlebih dahulu. Apa sih itu validasi atau validitas? Validitas itu adalah ketepatan suatu alat ukur. Kalau di sini disampaikan bahwa validitas atau kesahihan berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi bahasa sederhananya instrumen tersebut, soal tersebut, lembar pengamatan tersebut, kuesioner tersebut, nah itu sudah bagus atau belum, sudah tepat atau belum, begitu, sudah sesuai dengan apa yang akan diukur atau belum, nah itu namanya validitas, begitu. Jadi suatu instrumen yang valid berarti instrumen tersebut merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Misalkan kalian akan mencari data nilai tes, kan sudah pasti otomatis menggunakan soal ya.
Ya kan, soalnya misalkan ada berapa butir, misalkan ada 10 butir. Lah, 10 butir tersebut, setiap butir apakah sudah sesuai dengan materinya atau belum? Sesuai dengan kelasnya, misalkan kelas 4 ya materi kelas 4, gitu sudah sesuai atau belum, itu namanya validitas, begitu. Paham ya berarti ya? Jadi ketika ada soal kok tidak sesuai dengan apa yang akan diukur, berarti kan sama halnya instrumennya tidak sesuai dengan apa yang akan diukur, berarti itu tidak valid, seperti itu. Mungkin kalian pernah melihat di media sosial yang mana ada soal tes kok apa ya, mungkin terlihat lucu, bukan ranahnya untuk anak SD, misalkan seperti itu salah satu contoh soal yang tidak valid, seperti itu. Jadi instrumen yang bagus digunakan adalah instrumen yang valid. Kemudian bagaimana cara mencari kevalidannya? Itu menggunakan bisa menggunakan tiga bentuk bentuk validitas. Di sini ada tiga bentuk validitas atau bentuk pengujian validitas instrumen. Yang pertama ada konstruksi, yang kedua ada validitas isi, dan yang ketiga ada validitas empiris. Biasanya ini digunakan semuanya. Ya tidak harus semuanya, cuma lebih baik, lebih bagus semuanya digunakan. Kenapa? Supaya lebih mantap lagi instrumennya. Itu contohnya, kalau validitas instrumen di sini kan dijelaskan bahwa validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item instrumen mampu mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan, yang hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Jadi di sini validitas konstruksi di sini adalah mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan atau hendak diukur. Kira-kira yang akan diukur apa sih? Misalkan yang akan diukur berat badan. Ya berarti kan instrumennya menggunakan timbangan kayak gitu loh. Bukan menggunakan yang lainnya begitu. Itu kalau eh, contoh realnya. Kemudian selain itu misalkan eh, instrumennya berupa soal lah. Soalnya itu misalkan secara konstruksi berarti kan dari sisi kata-katanya sesuai dengan anak usia SD atau tidak, apa kata-katanya terlalu tinggi atau tidak, seperti itu. Kan harus sampai dengan pemilihan kata pun harus dicek. Siapa yang ngecek? Yang ngecek adalah yang ahlinya. Jadi bukan kalian yang ngecek sendiri. Kalian yang membuat instrumennya, biasanya yang mengecek ya mungkin ahlinya. Misalkan kalau dari mahasiswa yang membuat ya yang ngecek mungkin dosennya sebagai ahlinya, seperti itu. Apakah penggunaan katanya sudah benar, misalkan pemilihan katanya, atau mungkin apalagi ya kalau konstruk itu lebih ke penyusunan katanya begitu kalau di bahasa soal. soal. Kemudian yang kedua ada validitas isi. Suatu instrumen mempermasalahkan seberapa jauh suatu instrumen mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Jadi kalau validitas isi ini biasanya kalau dalam dunia pendidikan ya sesuai dengan materi atau tidak begitu. Jadi kalau tadi konstruksi adalah sesuai dengan apa yang diukur atau tidak. Kalau misalkan yang diukur hasil belajar, ya misalkan kognitif ya. Kalau kognitif kan lebih ke penguasaan secara kognitifnya. Berarti kan berupa soal-soal, kemudian boleh soal pilihan ganda, esai atau apa seperti itu. Itu. Tapi kalau isi di sini berarti isi dari soal tersebut sesuai dengan materi yang sudah dikuasai oleh siswa atau belum, sesuai dengan materi yang sedang dipelajari siswa atau tidak, itu isinya. Jadi beda ya, bedanya isi dan konstruk adalah kalau isi berarti lebih ke materinya, ya kontennya, tapi kalau konstruksi itu lebih dengan sesuai apa yang diukur atau tidak, gitu. Misalkan tadi dari sisi bahasa, itu kan bahasa antara anak
TK mungkin, SD, SMA, perguruan tinggi kan beda. Tingkat pemahamannya itu kan beda. Berarti kalau kalian akan membuat soal untuk anak usia sekolah dasar itu kan bahasanya harus ya sesuai dengan apa yang dikuasai oleh mereka. Begitu. Kalau misalkan kata presentasi saja, presentasi itu kan mungkin kalau di kita sudah terbiasa ya, kita paham maksudnya. Tapi kalau untuk anak SD kan belum tentu semuanya bisa. Berarti ketika akan membuat soal, sebaiknya menggunakan kata yang lebih sederhana lagi. Itu kalau konstruksi. Itu bedanya konstruksi dengan isi. Kemudian yang ketiga adalah empiris. Empiris di sini atau validitas kriteria suatu instrumen ditentukan berdasarkan data hasil ukur instrumen baik melalui uji coba maupun pengukuran yang sesungguhnya. Jadi yang dinamakan validitas empiris di sini adalah validitas yang memang diukur di lapangan. Misalkan kalian tadi sudah membuat soal, kemudian sudah validasi konstruksi dan isi. Tidak cukup hanya sebatas itu. Supaya lebih valid lagi berarti melalui validasi empiris. Diuji coba di lapangan, diserahkan atau dibagikan ke siswanya. Begitu dibagikan ke siswanya, dikerjakan, kita dapatkan datanya, kemudian kita olah datanya sesuai dengan rumus validitas, nanti kita akan menemukan valid atau tidak. Jadi ketika ketiga-tiganya sudah valid dari sisi konstruksi, isi, dan empiris itu bisa dikatakan instrumennya itu mempunyai kualitas yang bagus seperti itu. Itu ya. Jadi untuk soal-soal mungkin ya soal-soal yang kalian kerjakan misalkan dulu waktu UN, ujian nasional atau mungkin di apa namanya di lomba-lomba tertentu itu harusnya soal tersebut divalidasi terlebih dahulu. Misalkan kalian nih akan mengadakan lomba tentang ngerjain soal-soal. Harusnya soal-soal tersebut minimal kalau tidak sampai validitas empiris, minimal ke konstruksi sama isi. Karena kalau konstruksi sama isi itu hanya sebatas ke orang gitu loh, yang memang ahlinya gitu. Jadi kan akan sesuai nanti, sesuai dengan ahlinya. Minimal itu. Kalau akan masuk ke empiris lebih bagus lagi. Berarti sudah diuji cobakan di lapangan. Itu ya. Ini biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif ya. Karena di sini kalau statistika itu lebih ke kuantitatif. Ini bagi yang memang akan memilih kuantitatif. Sebetulnya kalau jadi cerita dulu ya, di UM Purworejo itu dibandingkan kampus-kampus lain itu agak lucu. Lucunya bagaimana? Lucunya harusnya kalau S1 itu kan kayak PTK, kuali pun sederhana, sama kuanti yang sederhana. Jarang yang R&D gitu lah. R&D itu kan pengembangan sesuatu produk. Tapi kebanyakan di UM Purworejo malah produk gitu. Jadi ketika dilihat sama orang luar, kok berat banget pengembangan gitu. Karena sampai kalian membuat produk, tapi ya kemauan mahasiswa itu pengennya produk gitu. Tapi kalau ya kepengen yang mudah ya, kalau produk kan hasilnya kan lebih lama prosesnya. Buat produknya itu sih kan lama. Tapi kalau yang lainnya kan enggak, cukup buat instrumen, divalidasi, langsung buat penelitian gitu lah. Tapi kalau yang produk kan buat produknya, buat instrumennya, validasi produknya, validasi instrumennya, baru buat penelitian gitu. Jadi harus pintar-pintar nanti memilih jenis penelitian. Yang penting kalian, kalau menurut saya ya, yang penting untuk S1 itu kan masih dalam tahap latihan penelitian. Gitu. Jadi kalaupun ada kesalahan dikit, itu masih dimaklumi.
Begitu. Tapi kalau nanti sudah lanjut studi lanjut di S2, itu S2 itu sudah benar-benar penelitian. Gitu. Nanti kalian akan merasakan sendiri bedanya. Ketika di sini ada yang studi lanjut, belajar itu mengerjakan tugas akhir, S2 kan tesisnya, akan merasakan, oh ternyata dulu saya ada kesalahan seperti ini ya. Gitu. Kalau pas S2 udah lancar dalam artian step-stepnya itu udah ada bayangan. Tapi kalau di S1 memang belum ada bayangan sama sekali. Mau ngapain aja bisa dibilang ngeblank langkahnya, mau ngapain aja itu belum tentu paham. Nah, itu udah sudah dimaklumi. Jadi masih tahap belajar, tidak apa-apa, nggak usah takut salah. Yang penting kalau bingung itu bertanya. Gitu. Jadi di sini kalian itu harusnya jangan bingung dipikir sendiri ya. Kalian kan punya PA ya, dosen PA ya, penasehat akademik ya. Itu tuh dosen wali kalian. Kalau di SMP mungkin guru apa ya? Guru wali apa sih namanya? Wali kelas. Nah, wali kelas. Wali kelas kan akan mendampingi kalian dari mulai awal sampai nanti lulus. Jadi ketika ada permasalahan apapun, baik itu akademik maupun non-akademik, kalaupun misalkan non-akademik itu mengganggu akademik kalian, kalian boleh curhat ke PA, nanti barangkali ada solusi gitu. Jangan dipendam sendiri, kan kita ya sebagai dosen kan nggak tahu ya kalian ada masalah apa. Gitu. Bagi yang mempunyai permasalahan. Gitu. Nah, kita lanjut lagi terkait validitas empiris. Tadi ini ya, jadi ketiganya kalau bisa memang terlaksana. Tapi kalaupun misalkan waktunya tidak mencukupi karena keterbatasan waktu, konstruksi sama isi saja tidak apa-apa. Jadi keahliannya saja. Kemudian ini lanjutan dari validitas empiris. Karena kalau validitas konstruksi dan isi itu memang tidak ada rumusnya. Kan hanya ibaratnya minta masukan dari orang. Nah, itu minta masukan dari orang. Kalau konstruksi sama isi. Tapi kalau empiris kan ada hitungannya nanti. Yang mana validitas empiris di sini itu ada eksternal dan internal. Eksternal di sini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor hasil uji coba yang dibuat dengan instrumen yang sudah berlaku. Ini berarti menghubungkan nanti kalau eksternal misalkan kalian akan memvalidasi soal apa namanya? Kalian membuat soal tapi itu soal untuk misalkan soal untuk ujian. Nanti kalian bisa menghubungkan dengan soal ujian nasional yang memang materinya sama. Jadi soal yang sudah ada tapi sudah teruji, valid, nah kalian nanti bandingkan. Nah, seperti itu. Kira-kira nanti sesuai atau tidak kalau validitas eksternal. Kemudian kalau internal, itu nanti ngitung sendiri. Nah, ngitungnya pun bisa manual, bisa menggunakan SPSS. Kalau yang manual, itu di buku sudah ada ya. Ya, di buku sudah ada langkah-langkahnya detail sekali itu hasilnya dibaca sendiri itu harusnya paham karena tinggal memasukkan angka-angka saja itu. Itu yang validitas internal, ada analisis faktor dan analisis detail gitu. Ini hitung-hitungannya nanti ya saya sampaikan yang bagian teoritis terlebih dahulu. Jadi kita masih kurang satu pertemuan lagi ya. Kemudian reliabilitas. Jadi yang dinamakan instrumen itu bagus tidak hanya sekedar validitas saja, tapi reliable. Kalau tadi validitas kan ketepatan ya. Tepat nggak sih soal ini dikerjakan oleh anak SD? Gitu lah. Bahasa sederhananya kayak gitu.
Itu baru tepat. Kemudian ada satu lagi istilah reliabilitas instrumen. Jadi reliable enggak? Dapat dipercaya enggak? Jadi bahasa sederhananya reliable itu dapat dipercaya atau tidak. Instrumen yang reliable di sini adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya itu jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, hasil pengukurannya tetap begitu. Misalkan dipakai di kelas A hari ini, hasilnya ya kayak gitu, besok ya kayak gitu lagi, ya gitu loh. Itu berarti reliable. Kalau reliabilitas di sini itu memang ada rumusnya, atau menggunakan SPSS. Jadi di sini aslinya tuh separuh ya, materi di statistika ya, separuh teori, separuh hitung-hitungan gitu. Cuma hitung-hitungannya kebetulan dipermudah dengan aplikasi. Jadi di sini saya lebih memantapkan kalian ketika memilih uji ini tuh harusnya bagaimana. Itu terkait dengan reliabilitas, keajegan, bahasa lainnya juga keajegan. Hasil pengukurannya akan tetap. Misalkan sekarang diukur hasilnya baik, ya besok berarti baik lagi, tidak menurun. Itu reliabilitas. Kemudian, jadi itu ya, itu terkait tentang instrumen atau alat yang akan kita gunakan dalam penelitian. Jadi harus valid dan reliable. Gitu. Jadi kalau valid ada 3, yang konstruksi, isi, dan empiris. Kalau konstruksi isi itu hanya masukan-masukan dari orang, kalau empiris itu ada hitungannya. Kalau reliable pun itu ada hitungannya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini nanti poin-poin yang ada SPSS-nya sudah saya beri tanda. Yang selanjutnya adalah pengujian persyaratan analisis data. Jadi ketika soalnya, saya bahasanya soal ya, soal itu instrumennya, alat, instrumen, dan soal itu sama. Misalkan kita instrumennya itu soalnya sudah dikatakan valid dan reliable, berarti kan itu kita gunakan untuk penelitian, kita sebarkan dalam subjek penelitian, misalkan di kelas yang sedang diteliti. Begitu. Kemudian datanya kita ambil, kita peroleh. Kan kemarin kita sudah mempelajari statistik parametrik dan non parametrik. Kita tidak bisa menentukan apakah kita parametrik, apakah non parametrik begitu. Caranya apa? Dilihat dari datanya. Kalau datanya rasio sama interval berarti parametrik, ya toh? Kalau datanya ordinal dan nominal berarti non parametrik. Kita lihat datanya terlebih dahulu. Gitu. Kalau datanya sudah dipastikan bahwanya kalau datanya hasil belajar, nilai tes itu masuk ke parametrik. Tapi kalau datanya misalkan jenjang apa tadi kemarin jenjang pendidikan, jenis kelamin, nah itu maksudnya non parametrik. Begitu. Itu untuk menentukan kapan kita menggunakan uji parametrik dan non parametrik. Kita harus tahu data kita itu apa. Itu. Kemudian setelah kita tahu datanya, oh ternyata kita datanya hasil belajar. Biasanya kan kayak gitu kita dunia pendidikan ya. Berarti ketika datanya hasil belajar atau interval atau rasio berarti menggunakan parametrik. Ketika menggunakan parametrik itu ada yang namanya uji prasyarat. Gitu. Kalau yang non parametrik nggak ada. Tinggal kalian nanti milih yang parametrik atau non. Non berarti cari
data-data yang nominal dan ordinal. Kalau yang parametrik ada syaratnya. Syaratnya apa? Ini 3 ini. Uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Jangan pusing dulu ya. Jangan pusing dulu ya. Saya paham kalian mungkin ada beberapa yang masih ngeblank. Tapi nggak apa-apa. Kalian dengarkan dulu, simak dulu, perhatikan. Karena kalian itu belum, belum menghadapi masalah yang berhubungan dengan ini. Jadi masih kayak yang penting menerima dulu. Nanti ketika kalian sudah menemui permasalahan yang berhubungan dengan ini, itu pasti nanti akan akan ngikutin sendiri gitu. Beneran. Saya pun dulu ya, saya kan merasakan jadi kalian. Jadi udah tahu dulu saya ya nggak paham belas statistika. Jujur ya, saya paham-paham pas nggarap skripsi gitu karena skripsi saya kuantitatif, jadinya otomatis kan mempelajari lagi yang sudah diajar dosen dulu ya gitu loh. Akhirnya jadi itu ya, jadi harus ada uji prasyarat dulu kalau paham itu. Jadi ada 3 ini, harus 3-3-nya. Nggak boleh satu ibaratnya misalkan uji normalitas harus normal, uji homogenitas harus homogen, uji linearitas harus linear. Kalau diuji kok tidak normal ya nggak boleh pakai parametrik. Gitu. Pakainya apa? Pakainya non. Gitu. Kita lanjut ke pengujian normalitas data atau tadi uji normalitas data. Pengujian normalitas itu dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bisa dikatakan normal, itu biasanya kalau datanya justru menyebar antara yang tinggi, sedang, rendah. Begitu. Tapi bukan berarti menyebarnya terlalu. Misalkan yang nilainya 10, 1, 20, 1, 1, 1, 1 semua enggak. Doanya menyebar antara yang tinggi, rendah, sedang itu ada. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Karena uji statistik parametrik mensyaratkan data tersebut harus normal lah ini. Andai yang diperoleh tidak normal, maka disarankan menggunakan non-parametrik. Jadi bukan berarti kalau tidak normal, aduh, saya gagal. Enggak. Yang namanya penelitian itu enggak ada yang gagal. Ya, misalkan nggak bisa pakai ini, yuk ada alternatif lain kayak gitu. Misalkan ini kalau kuanti, kalau misalkan apa namanya, kalau kuali itu kan tergantung dari kalian sendiri si peneliti ya, bisa mencari sedetil mungkin sedalam-dalamnya atau tidak, itu kalau kuali. Kemudian kalau KTK yang ada di kelas, misalkan kan minimal 2 kali siklus. Kalau misalkan ternyata siklus pertama, kedua nilainya nggak naik-naik, ya sampai ketiga, keempat, kelima sampai naik nilainya. Gitu. Kemudian untuk ujinya, teknik pengujiannya, normalitas itu ada 3, ada Liliakovs, Kolmogorov-Smirnov, ada chi kuadrat. Kalau di buku itu ada hitung-hitungan manualnya ya. Kalau saran saya lebih mudah dan lebih praktis menggunakan SPSS itu. Tapi nanti bisa dicek. Di situ di buku nanti ada pakai Liliakovs itu ketika apa, Kolmogorov, Smirnov ketika apa, chi kuadrat pakai apa. Jadi tidak semuanya, ini milih salah satu. Milih salah satu, sekalian itu nanti yang dibutuhkan yang mana. Seperti itu. Ini dipilih pakai yang
mana? Itu untuk normalitas data. Ini hitung-hitungnya tidak saya jelaskan ya. Yang penting kalian nanti itu bukunya jangan sampai hilang. Kalau kalian nanti dapat yang kuanti, itu terpakai sekali. Kemudian yang kedua, tadi kan ada uji homogenitas. Pengujian homogenitas data. Itu dilakukan dalam rangka menguji kesamaan varian setiap kelompok data. Persyaratan uji homogenitas diperlukan untuk melakukan analisis inferensial dalam uji komparasi. Nah, ini maksudnya itu, kalau di bahasa sederhanakan itu, maksudnya data tersebut homogen atau tidak. Tahu ya, homogen sama heterogen ya. Kalau homogen itu berarti banyak data yang sama. Kalau heterogen banyak data yang berbeda. Nah, ini yang mungkin kadang sama normalitas itu agak bertolak belakang ya, tapi bisa ini nanti. Jadi maksudnya yang normal tadi bukan berarti, makanya tadi saya menyampaikan normal bukan berarti benar-benar menyebar tanpa ada yang sama gitu loh, tapi tetap banyak yang sama cuma menyebar. Jadi emang agak susah menentukannya. Makanya harus menggunakan alat gitu. Berarti homogen datanya harus homogen. Seragam datanya. Tapi kalau datanya seragam semua, misalkan 30 anak kok datanya kok nilainya kok 80 semua, ya itu emang jelas homogen ya. Tapi itu belum tentu nggak mungkin normal, kayak gitu lah. Jadi harus ada yang nilainya 60, 70, ada yang 90, tapi jangan kebanyakan, kayak gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi memang nggak bisa dimanipulasi kalau seperti ini. Susah kalian kalau memanipulasi, nggak rampung-rampung kutip-kutipnya. Kemudian untuk uji dari homogenitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Fisher dan rumus Bartlett. Ini juga memilih nanti mau pakai rumus Fisher itu ketika apa, Bartlett ketika apa, itu nanti di buku sudah dijelaskan ya. Lupa tidak tak masukkan di sini. Itu homogenitas. Kemudian yang terakhir untuk uji prasyarat adalah kelinearan regresi. Untuk uji kelinear regresi ini memang hanya untuk penelitian yang regresi. Kata kunci penelitian yang dikatakan regresi itu adalah yang judulnya kata depan menggunakan pengaruh. Misalkan pengaruh apa namanya? Media pembelajaran terhadap aktivitas siswa. Nah, itu sudah pasti regresi. Kalau regresi itu ada uji kelinearan. Tapi kalau yang bukan regresi, contoh yang bukan regresi, perbandingan antara apa sih penggunaan media pembelajaran gambar dan video, misalkan yang satu pakai gambar, yang satu video, itu kan membandingkan ya, membandingkan dua media, bagus yang mana nanti hasilnya. Nah, itu tidak pakai uji linearitas. Jadi yang pakai uji linearitas hanya yang regresi, yang judulnya itu kata depannya ada kata pengaruh. Kalau depannya bukan pengaruh, misalkan ada hubungan atau tadi komparasi atau membandingkan atau efektivitas, itu tuh tidak menggunakan kelinearan. Kalau kelinearan hanya untuk regresi. Jadi ketika memilih regresi nanti ada 3, normalitas, homogenitas, kelinearan. Kalau yang lainnya cukup 2. Itu di sini dilakukan dalam rangka menguji model persamaan regresi suatu variabel Y atas suatu variabel X. Persyaratan uji kelinearan diperlukan dalam rangka untuk melakukan analisis inferensi dalam uji asosiasi. Untuk melihat hubungannya, ada hubungannya nggak sih? Gitu. Kalau ternyata tidak linear atau tidak ada hubungannya, ya berarti nanti pakainya non-parametrik kayak gitu. Karena ada salah satu prasyarat yang tidak terpenuhi. Gitu. Jadi mau parametrik selain melihat apa tadi? Melihat jenis datanya, juga
kita uji dulu prasyaratnya. Yaitu, kok gelap banget ya? Baru tahu saya. Apa tadi? Lupa. Saya tadi ngomong apa ya? Ngomong apa tadi ya? Ngomong apa tadi? Nggak bisa di-repeat ya, nggak bisa diulang ya. Ingat nggak tadi saya ngomong apa? Ngomong apa tadi? Oh ya, kalau misalkan untuk menggunakan statistik parametrik, kita tidak hanya melihat kita menggunakan data apa, jenis data apa, tapi kita perlu melalui uji prasyarat tadi, normalitas, homogenitas, dan linearitas. Tapi kalau non parametrik tanpa itu langsung just gitu. Misalkan, ya saya bukan mengarahkan ya. Kalau misalkan kalian pengen statistik ini apa namanya kuantitatif, yuk cari variabel dependen dan independennya yang jenis datanya nominal sama ordinal aja, nanti kan langsung ke non parametrik tanpa mengurusi itu normal enggak, homogen enggak. Itu contoh kalau yang non parametrik itu ya tadi yang kemarin saya sampaikan, misalkan apa namanya ya, hubungan jenis kelamin dengan prestasi siswa gitu. Prestasi siswa itu kan juga rasio ya. Berarti yang prestasi siswa kan bisa ranking 1, 2, 3 itu bisa. Itu nanti diambilnya ranking 1, 2, 3 kan ordinal. Itu terkait kelinearan regresi. Kemudian analisis ini nanti aslinya yang bawah-bawah itu ngitungnya pakai SPSS semua. Ini saya cuma menjelaskan kalau korelasi gimana sih? Kalau homogenitas bagaimana? Karena itu yang harus dipahami dulu. Ketika kalian nggak paham maksudnya apa, ya percuma kalian masuk ke SPSS gitu loh. Karena banyak kejadian eh, kejadian memilih jenis penelitian kuantitatif, nggak tahu maksudnya apa, tapi langsung menggunakan uji A, B, C, itu karena melihat skripsi orang. Kayak gitu loh. Tanpa tahu pakai uji ini, itu alasannya apa? Kan harus ada dasarnya. Tapi karena ngikutin skripsi orang kan, skripsi orang kan udah rapi ya. Tapi kan belum tentu benar masalahnya, begitu loh. Belum tentu si penulis skripsi itu ketika memilih uji apa namanya ujinya itu rumus-rumusnya sudah benar atau belum, itu yang berbahaya. Jadi aslinya kalian harus memahami maksudnya terlebih dahulu, masalah cara ngitungnya itu sudah dibantu dan nanti itu aslinya bisa dipelajari sendiri. Pemahaman inilah yang paling penting, yang sering terjadi ya itu tadi. Apalagi kalau misalkan apa ya, ketika misalkan bimbingan skripsi dia kurang mempelajari, kurang memahami, tiba-tiba ujian sidang ditanyain kenapa kamu pakai uji itu, ada loh yang nggak bisa jawab. Padahal itu kan dasar ya. Nah itu loh, itu kan dasarnya di situ. Yang penting dia paham itu, karena ketika dia sudah salah memilih ujinya, berarti kan ke bawah hasilnya salah semua. Nah, ya kan malah bahaya. Jadi dasarnya dulu yang harus dipahami. Itu yang sering saya uji itu kayak gitu. Nah, uji kuantitatif kok sama saya, pasti tak tanyain, kenapa kamu pakai uji Fisher? Kenapa kamu pakai uji Lilienfors? Alasannya apa?
Karena melihat skripsi kakak tingkat. Ada lah yang kayak gitu lah. Makanya harus hati-hati. Nggak boleh jawabannya kayak gitu. Jadi dimatangkan ininya dulu. Lanjut ke analisis korelasi. Analisis korelasi kemarin sudah saya spill sedikit. Itu terkait dengan hubungannya. Jenis-jenis penelitian yang berhubungan yang berkaitan dengan hubungan A dengan B, hubungan antara C dengan D. Penelitian ilmiah korelasi ini aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Jadi ketika kalian clue-nya atau kata kuncinya ya biasanya katanya menggunakan di depan kata hubungan, itu sudah pasti. Jadi kalau regresi tadi kata depannya pengaruh, kalau korelasi kata depannya hubungan antara, sudah pasti. Kemudian analisa korelasi pada garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang 2 variabel dan 3 variabel atau lebih. Maksudnya kalau yang 2 variabel berarti antara dependennya 1, independennya 1, gitu loh. Itu 2. Tapi kalau yang 3 variabel bisa dependennya 2, independennya 1, atau independennya 2, dependennya 1. Itu bedanya di situ. Tapi biasanya kalau S1 ya cukup 2 variabel saja. Tapi kalau mau 3 ya diperbolehkan. Tapi yang nggak usah cari-cari yang susah, yang mudah ada. Kemudian nanti dari sisi hasilnya, atau dilihat dari segi arahnya, akan ada 2 jawaban. Apakah nanti hasilnya ada hubungan yang positif, atau searah, atau yang berlawanan. Kalau yang searah contohnya misalkan, apa ya, kalau misalkan variabel X-nya naik, Y-nya juga naik, kayak gitu loh, itu searah. Contohnya apa ya? Hubungan antara misalkan apa sih yang bisa menaikkan keaktifan siswa dalam belajar, misalkan. Hubungan antara keaktifan siswa dalam belajar dengan prestasi siswa. Berarti kan kalau dia belajarnya aktif, kan nanti prestasinya juga akan naik lah. Itu berarti searah positif. Tapi kok ternyata nanti hasilnya kalian negatif, berlawanan. Dia banyak aktivitas belajar, tapi prestasinya nurun, misalkan. Berarti itu korelasinya negatif. Begitu. Tapi perlu diketahui, tergantung kita dari harapannya bagaimana. Harusnya kan kalau banyak belajar, yuk prestasinya naik ya, wajarnya ya. Tapi kok ternyata hasilnya negatif, berarti itu ada kesalahan manajemen, perlu dicek kembali. Kecuali, jadi bukan berarti hasil negatif itu salah, bukan ya. Kadang ada yang memang hasilnya negatif. Contohnya, misalkan kalau ketertiban apa ya, misalkan ketertiban lalu lintas itu meningkat, berarti kan nanti kecelakaan menurun seperti itu. Nah itu kan satu meningkat, satu nurun. Nah itu nanti pasti hasilnya diharapkannya kan negatif. Gitu. Jadi tergantung dari logika kita nanti awal itu bagaimana. Positif negatif itu betul semua sesuai dengan apa namanya prediksi kita di awal. Harusnya kan yuk banyak belajar ya prestasinya naik harusnya, tapi kok turun. Berarti ada faktor X nih di luar yang memang mempengaruhi. Itu dari sisi segi arahnya nanti akan mendapatkan hasil positif atau negatif seperti itu. Itu analisis korelasi. Kemudian ini regresi, tadi contoh
atau kata kunci penelitian regresi itu menggunakan kata pengaruh. Jadi regresi ini itu erat kaitannya dengan korelasi. Makanya ketika penelitian regresi ada uji prasyaratnya linearitas. Gitu. Linear nggak? Ada hubungannya nggak? Gitu. Setiap regresi pasti ada korelasinya. Jadi kalau penelitian regresi itu harusnya ada korelasinya atau ada linearitasnya, tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi gitu. Jadi setiap regresi itu pasti ada hubungannya, tapi kalau yang hubungan, penelitian hubungan atau korelasi itu belum tentu ada atau dilanjutkan dengan regresi. Regresi itu kan pengaruh ya. Kalau hubungan kan berarti pengaruh hubungan tadi misalkan hubungan antara jenis kelamin dan prestasi misalkan kan saling berhubungan kan ya. Kalau dilanjutkan dengan regresi seberapa pengaruhnya seberapa signifikan gitu loh. Jadi ada lanjutannya. Kalau hubungan kan atau korelasi kan hanya sebatas ada hubungannya tidak gitu loh. Tapi kalau regresi pengaruhnya nanti ada lanjutannya seberapa berpengaruh gitu. Makanya dikatakan korelasi belum tentu dilanjutkan regresi, tapi regresi sudah pasti ada hubungannya. Karena sudah teruji prasyaratnya tadi, linearitasnya. Itu korelasi yang tidak dilanjutkan regresi adalah korelasi antara dua variabel yang tidak mempunyai hubungan kausal sebab akibat atau hubungan fungsional. Jadi ketika ada penelitian korelasi, tapi kok hasilnya tidak mempunyai hubungan, gitu loh. Jadi kan dia tidak ada hubungannya, itu tidak bisa dilanjutkan regresi. Tapi kalau ada hubungannya hasilnya, berhubungan dengan erat, berarti itu bisa dilanjutkan regresi. Seberapa pengaruh variabel X terhadap Y. Oleh karena itu, analisis regresi dilakukan apabila ada hubungan keduanya. Tahu ya bedanya ya. Korelasi sama regresi ya. Regresi adalah lanjutan dari korelasi, tapi korelasi belum tentu nanti bisa dilanjutkan regresi karena hasilnya belum tentu berhubungan. Dan yang namanya penelitian yang korelasi tidak harus hasilnya ada hubungannya. Kalau misalkan nanti hasilnya tidak ada hubungan ya tidak apa-apa. Tapi tidak harus juga dilanjutkan regresi karena itu dua penelitian yang berbeda. Ketika kalian memilih hanya penelitian korelasi ya cukup sampai batas ada hubungan enggak gitu. Sama halnya korelasi tadi ada yang sederhana atau dua variabel dan tiga variabel lebih. Ini juga regresi juga sama. Regresi ada regresi sederhana atau tunggal, yaitu X-nya satu atau variabel bebasnya satu, variabel terikatnya satu. Kalau ganda berarti antara variabel atau terikat itu ada dua. Gitu. Paling mudah yang mana? Yang mudah yang sederhana. Itu tentang regresi. Kemudian yang terakhir, ini yang jalur tidak saya bahas ya, karena jalur itu biasanya tidak digunakan di S1. Kalau di S1 itu biasanya hanya ini komparasi, regresi, kemudian tadi korelasi, karena deskripsi. Hanya itu saja. Kalau jalur itu sudah terlalu tingkat tinggi, tidak saya jelaskan. Kemudian tadi yang terakhir ini adalah komparasi. Komparasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua kelompok subjek penelitian. Membandingkan antara kelas A dan kelas B. Itu membandingkan antara yang sebelum dan sesudah. Itu kan ada contoh studi-studinya ya.
apa namanya? Misalkan tadi komparasi ya. Komparasi tadi membandingkan, berarti komparasi model pembelajaran. Komparasi penerapan model pembelajaran, misalkan satu pakai diskusi, satunya pakai ceramah. Gitu. Berarti kan membandingkan yang satu pakai diskusi, satu pakai ceramah. Itu perbandingan model pembelajaran sudah bisa. Berarti ada kata depannya itu komparasi, perbandingan, efektivitas penggunaan multimedia atau efektivitas penggunaan misalkan Google Form, misalkan bebas itu juga bisa. Biasanya lebih komparasi, kata-katanya komparasi, perbandingan sama efektivitas atau keefektifan itu juga. Kemudian untuk teknik analisisnya atau ujinya menggunakan bisa milih ini uji C-square, ITEK atau analisis varian. Ini sama tabel-tabel yang kemarin itu juga berhubungan ya. Dulu kan ada yang di tes itu yang ada dependen ada independennya gitu lah. Itu ini milih ya, milih salah satu juga digunakan semuanya. C-square itu ketika apa, tes ketika apa, analisis variansi itu digunakannya rasanya apa, pakai apa. Itu ada saya sendiri. Nanti alasan sendiri kalian bisa dibaca di buku itu ada. Kemarin juga di tabel-tabel itu sudah kayak sama. Jika jenis datanya ini, jika kelompoknya ada 2 atau lebih, sudah. Itu uji komparasi. Sudah selesai terkait dengan teori tentang statistika pendidikan. Ini saya harapannya sih satu kali lagi untuk mencoba SPSS kali aja biar kalian melihat ya. Semoga minggu depan saya sudah mendapatkan programnya. Kalau belum ya, yang penting kalian sudah memperhatikan, menyimak kata atau istilah-istilah asing dalam materi ini seperti itu. Setidaknya kan pernah mendengar, oh ya dulu kan Purinis pernah menyampaikan ini. Bukan lagi, gitulah. Itu ya. Kemudian kalian kan belum TS. Ya Allah, sampai terlantar ya kalian. Kalian kan belum TS. Ini UAS-nya awalnya saya rencanakan, ini tak kasih bocoran dulu ya. UAS-nya yang awalnya saya rencanakan tertulis di kelas, itu pun saya revisi lagi. Begitu. Akhirnya nanti UTS dan UAS take home. Gitu. Untuk ini saya kasih bocoran sedikit ya biar kalian persiapan ya. Untuk UTS-nya itu kalian nanti untuk naskah UTS-nya nanti UTS dan UAS nanti akan saya share. Tapi ini saya kasih bocoran sedikit. Untuk UTS-nya nanti kalian mencari judul-judul di perpus. Judul, hanya mencari ya. Bukan membuat ya. Mencari judul di perpus, mana saja yang termasuk komparasi, korelasi, kemudian regresi, gitu lah. Itu dari judul-judul minimal sama namanya ya, sama nama penulis skripsinya ya. Kalau bisa jangan sama ya. Boleh di luar skripsi PGSD, nggak harus skripsi PGSD. Kalian kan banyak itu misalkan korelasi nih, kalian ambil 5, nggak boleh sama antar temen gitu.
Nanti saya cek satu-satu. Ada kan ada namanya tuh, namanya sama, saya anggap berarti anggapannya salah. Itu ya. Itu boleh mulai mencari besok-besok sebelum UAS. Jadinya kan kalian pas UAS tinggal ngumpulin gitu lah. Atau sebelum saya ngasih soalnya gitu. Kalian tulis dulu di buku namanya apa? Yang komparasi itu judulnya ini 55 aja. Itu sama kalian kumpulkan data tinggi badan dan berat badan kalian satu kelas. Ya. Kemudian kalian buatkan tabel distribusi frekuensinya ya. Yang kelompok berarti kalian kan sekelas kan banyak tuh. Berarti pakainya yang kelompok aja, jangan yang tunggal. Pakai kelompok. Cari min, median, modusnya. Itu ya. Jadi gampangannya kan tinggi badan sama berat badan. Tapi harus asli ya. Tinggi badan sama berat badannya ya. Kan nggak perlu mencantumkan nama. Mencantumkan namanya ya paling di mungkin kalian ngumpulinnya via grup. Misalkan Mbak Anindya berat badan sekian, tinggi badan sekian, gitu. Tapi nanti ketika dikumpulkan di saya ya nggak pakai nama, langsung data mentahnya dibuat apa? Dibuat tabel gitu data mentah, kemudian di bawahnya tabel distribusinya, kemudian min modusnya. Begitu. Itu nanti dikerjakan di kertas folio. Kalau kertas folionya nggak punya, minta ke TU ya. Itu untuk UTS-nya. Jadi UTS-nya ada 2, mencari judul. Oh lupa. Judulnya itu ditentukan juga mana yang dependen sama independen. Lupa. Ya, mana yang dependen, mana yang independen. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kumpulkan data tinggi badan dan berat badan. Buat tabelnya, cari min modusnya. Dikerjakan di kertas folio. Kalau bisa memang kertasnya minta TU aja. Biar nanti seragam ada stempelnya. Gitu ya. Itu untuk UTS-nya. Kemudian untuk UAS-nya, ini untuk UAS-nya memang agak lebih sulit daripada UAS-nya lebih sulit daripada UTS-nya. Kalau untuk UAS-nya, kalian cari soal yang udah jadi. Ya, cari soal yang udah jadi. Boleh soal SD, boleh soal apapun boleh, SD, SMP boleh. Kalian kerjakan di kelas kalian sendiri, tapi pilihan ganda saja ya, biar mudah ya. Tapi benar-benar ada yang mengerjakan, jangan cuma asal silang, nanti salah semua. Ya, terserah soalnya apa aja, yang penting yang sudah pernah kalian pelajari. Misalkan soalnya mau 30, mau berapa, monggo. Yang pertama itu bukan membuat ya, tapi cari yang sudah ada aja. Cari yang sudah ada, bebas, mau soal apa aja, materinya apa aja. Kemudian kalian kerjakan, harusnya sih dikerjakan, misalkan soal SD ya dikerjakan anak SD, harusnya ya. Tapi kan anaknya nanti kalian susah nyarinya, kayak gitu loh. Jadinya biar lebih mudah, kalian kerjakan di kelas kalian masing-masing, kelas A sendiri, kelas B sendiri, gitu loh. Begitu. Setelah itu kan ada data masuk tuh. Iya toh? Setelah data masuk, tadi kan ada uji validitas. Ada uji validitas yang empiris itu. Iya kan? Empiris ada 2. Yang butir sama apa tadi itu sebentar. Itu perhitungan yang paling mudah itu. Bisa menggunakan SPSS, tapi perhitungannya kalau manual juga mudah.
Kalau dalam bukunya, buku yang hijau itu halaman 114. Cari validitas tes berbentuk objektif tes gitu loh. Di buku itu halaman 114. Nanti ikutin langkah-langkahnya, itu kan ada langkah-langkahnya. Kalau bisa yang pilihan ganda saja. Kalaupun mau isi ya nggak apa-apa. Ini ada contoh isinya, tapi banyak banget. Ya, validitasnya tadi itu yang halaman 114. Oke. Kemudian reliabilitasnya yang ini walaupun nggak latihan nggak apa-apa ya. Reliabilitasnya yang metode belah 2 halaman 125. Ini nanti bisa konsultasi kok. Misalkan maksudnya bagaimana gitu. Tapi bukan tanya jawabannya ini benar apa enggak gitu ya. Metode belah 2 itu kan ada yang formula Sperman-Brown, ada pembelahan ganjil genap, sama pembelahan awal akhir. Kalian boleh memilih kalau ini. Memilih yang memang bisa dianggap mudah. Karena metode belah 2 aslinya semuanya yuk mudah. Cuma tinggal milih kalian mau pakai yang mana ya. Kalau yang formula Sperman-Brown itu kan ada pembagiannya lagi, pembelahan ganjil genap atau awal akhir. Misalnya ganjil genap ya udah ganjil genap aja, gitu lah. Kita mau diseragamkan aja. Nah, diseragamkan ya pakai yang ganjil genap aja. Dan yang awal akhir. Pakai yang ganjil genap aja ya. Formula Sperman-Brown tapi yang ganjil genap. Jadi kalau kalian misalkan melihat bawahnya lebih mudah, Bu, misalkan apa? Ya, bebas. Ya, yang penting reliabilitasnya terjawab. Mau pakai yang mana, monggo. Disesuaikan aja. Tapi jangan yang tes ulang, jangan yang bentuk paralel. Tapi yang metode belah 2 itu pokoknya. Ambil yang metode belah 2, tinggal pilih yang menggunakan yang mana. Itu saja untuk UAS-nya. Ya. Jadi cari soal, kalian kerjakan oleh teman-teman kalian di kelas. Kan sudah ada datanya itu. Pilihan ganda saja biar nanti disesuaikan dengan ini. Ini kan metode belah 2 untuk pilihan ganda. Itu sudah ada contoh langkah-langkahnya. Betul kok. Itu ya. Itu untuk bocoran UTS dan UAS-nya. Untuk soalnya ya jangan sama. Tiap anak nanti soalnya beda-beda, berarti kalian mengerjakan berat. Jadi kayak gini. Soalnya jangan kebanyakan, soalnya cukup 10 aja. Ya. Untuk UAS-nya soalnya cukup 10. Karena nanti satu anak kan soalnya beda-beda. Mungkin Mbak Meita pengen apa ngasih soal yang IPS, kemudian Mbak Farah kepengen yang matematika, gitu loh. Nanti kalau 30 soal ya kebanyakan kalian ngerampung-rampung ngerape. Gitu. 10 aja.
Paham ya? Kalau mudah biar nggak di kelas ya pakai Google Form kayak gitu loh. Iya kan? Google Form kan malah enak. Mbak Ragil, soalnya ini nanti disuruh ngisi gitu loh. Gitu ya? Bu izin bertanya. Boleh. Untuk soalnya itu berarti bebas kan Bu mata pelajarannya misalnya mau Bebas. IPS, IPA atau Bebas. apa gitu. Bebas. Terima kasih Bu. Ya. Tapi mengerjakannya jangan nyontek ya. Nanti nih hasilnya benar semua nanti. Ya mengerjakannya memang benar-benar pengetahuan kalian. Ini kan nggak dinilai nanti. Ya, nggak dinilai apa namanya? Pekerjaan kalian itu nggak dinilai. Jadi nggak usah apa namanya? Nyari jawaban yang benar yang mana sepengetahuan kalian aja gitu. Biar itu asli nanti. Ada lagi yang mau bertanya? Pengumpulan ya? Ya kan pengumpulan kalau yang UAS ya nanti nunggu jadwal UAS. Jadwal statistika itu kapan? Gitu. Kalau yang UTS mau dibarengkan aja kok. Dibarengkan aja Bu sekalian sama UAS. Ya, dibarengkan aja ya. Nanti dicek numpuk-numpuk kok jebule pas hari itu UASnya banyak. Harus dicicil loh ya. Iya Bu. Harus dicicil. Jadi untuk pertemuan selanjutnya memang saya agendakan 1 kali lagi. Tapi nanti lihat sikon ya. Kalau saya dapatkan SPSS-nya, saya akan buka kuliah lagi. Tapi kalau tidak ya mohon maaf. Gitu. Besok-besok kalau misalkan kalian pas skripsinya kuanti, kalau ada yang bingung boleh bertanya lagi gitu. Siap Bu. Jangan-jangan gara-gara kayak gini nggak ada yang beli kuanti. Kuali garis keras. Kalau kuali juga kalian harus bisa merangkai kata-kata masalahnya, harus kritis juga. Iya, harus tergantung dari kalian sendiri. Saya nggak bisa menyuruh kalian A, B, C, D, nggak bisa. Kalian bisa mengembangkan kata-kata nggak? Bisa menggali informasi nggak? Gitu loh. Kan nggak setiap orang bisa loh kayak gitu. Kadang ada yang udah bertanya sekali, udah cukup. Padahal harus digali lagi. Gitu loh. Jadi kalau kalian punya kemampuan bertanya yang apa sih bahasa Jawanya ya? Neges-neges, kayak gitu loh. Terus apa lagi ya? Yang kakek takon, kayak gitu loh. Kepo lah, orang yang kepo itu biasanya kualitasnya bagus gitu. Tapi nek yang nggak kepoan, saya termasuk orang yang nggak kepoan. Tak foto, itu sebetulnya saya emang kualitasnya nggak bagus. Kuanti sudah melihat itunya saja sudah pusing Bu. Bebas nanti. Gitu ya. Ya mungkin itu saja. Ini sudah apa namanya jam 5 lebih, barangkali akan ada aktivitas lainnya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas kalian. Ada yang helman ini mau kemana? Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama.